Ya, rencana pemerintah untuk membuka kembali sekolah bahkan di zona kuning sempat dianggap sejumlah pihak sebagai main api ya. Karena nyatanya di zona hijau aja nih resiko penularan tetap mengintai anak-anak bersekolah. Dan untuk membahas hal ini bergabung bersama kami ada Unifah Rosyidi, Ketua Umum PB PGRI. Ibu Unifah, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, Ibu Unifah, kita semua sudah mendengar ada rencana pelonggaran kriteria untuk membuka sekolah tatap muka di zona kuning. Padahal realitanya yang ada di sekolah-sekolah ini nggak mampu menghindari penyebaran COVID-19. Dilema sebetulnya ya, kita ketakutan, orang tua takut meminta atau menyuruh anaknya untuk sekolah di tatap muka di sekolah bersama guru, tapi di rumah juga ternyata tidak punya fasilitasnya. Dan dengan sistem yang ada saat ini, menurut Ibu, apakah Indonesia belum siap melakukan sekolah tatap muka? Kalau menurut kami, analisis kami, belum ya. Kalau kita dengar pertimbangan dari IDAI dan gugus COVID itu kan sudah jelas harus keselamatan dan keamanan anak-anak dan juga para guru. Jadi itu belum. Sebenarnya kita tidak usah panik kalau kita punya rencana yang jelas step by step-nya. Jadi misalnya pembukaan kuning itu sangat mengkhawatirkan. Menurut saya terlalu itu juga ya. Beresiko ya? Terlalu besar. Kalau kuning itu dibuka dan itu sudah terbukti terkonfirmasi anak-anak menjadi klaster baru. Nah, apa yang harus dilakukan sebenarnya? Berkali-kali kami sampaikan bahwa kita bikinlah ya dalam timeline itu apa yang harus kita lakukan. Dan masyarakat juga wajib bersabar dan bekerja sama. Ini kerjasama ini nih yang harus digiatkan. Misalnya, udah tahu nih bahwa Indonesia saat ini jelas kalau yang zona kuning saja sudah hampir 43%. Artinya kita sudah dapat pastikan bahwa separuh anak-anak kita nggak bisa masuk. Kemudian zona hijau juga tidak dijamin. Karena itu sampai sekarang yang harus kita persiapkan adalah bagaimana materi substansi pembelajaran bagi siswa, bagi guru untuk disampaikan kepada siswa, baik daring maupun luring, ya. Kemudian di jangka panjang membuat basic infrastructure yang yang merata bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Karena kita nggak pasti nih, Januari pun kita belum pasti bahwa kita akan bebas dari COVID. Nah, itu yang seperti itu harus disosialisasikan. Yang kedua, nah kita itu sebenarnya kan kita mendengar nih fakta di lapangan di mana-mana bahwa masyarakat itu ada kesulitan untuk mendapatkan gadget, kesulitan untuk dari ekonomi dan lain-lain. Demikian juga guru juga kesulitan untuk melakukan pembelajaran secara optimal dengan daring ini. Nah, kenapa ini nggak digunakan untuk persiapan? Kita sebut sekarang masanya adalah kurikulum darurat. Jadi kurikulumnya jangan ditawarkan 3. Ya, sekarang ini kan kurikulum ditawarkan 3 dalam situasi yang tidak tepat. Kurikulum darurat ya? Ada kurikulum darurat, ada kurikulum KTS 2013, ada kurikulum mandiri. Tolong kasihan juga nih Pak Menteri, jadi harus diberi input yang komprehensif. Ajaklah para ahli deh, para ahli. Jadi kurikulumnya cukup kurikulum darurat yang dipakai karena situasinya memang darurat. Kemudian kalau masalahnya adalah masalah tentang teknologi yang tidak dimiliki orang gitu, kenapa kita juga nggak secara terbuka mengajak masyarakat untuk bersama-sama, yang second, yang apa bersama-sama di setiap daerah itu dikumpulkan, yang penting bisa dimanfaatkan, dijamin kebersihannya, ditaruh di sekolah atau dipinjamkan atau jadi selalu ada cara. Tetapi nggak bisa kalau cara itu hanya kementerian mengerjakan sendiri. Mari mengempower semua orang, semua bagian, termasuk daerah dan lain sebagainya. Bagaimana ini bisa diselesaikan? Satu hal lagi yang mungkin perlu dicermati adalah bagaimana kalau pembagian zona itu tidak sifatnya kabupaten, tapi diamati per
kecamatan. Lebih kecil spesifik lagi ya? Dan kenapa per kecamatan? Karena di kecamatan itu ada SD, SMP, bahkan SMA. Di sana, jadi mainnya sudah langsung yang lebih spesifik. Polisinya lebih spesifik, sehingga kita bisa melihat perkembangan daerah tersebut. Sebab kalau di kabupaten itu terlalu luas. Kalau di kecamatan, jadi libatkan tokoh masyarakat, kesehatan tentu saja, dan pendidikan dan lain sebagainya untuk mengamati perkembangan daerah per kecamatan. Ya. Nanti diturunkan lagi per kelurahan. Jadi kita bisa lihat dan kita mintakan setiap daerah itu menyusun menyusun langkah-langkahnya disesuaikan dengan kesehatan dan keselamatan yang paling utama. Bu Unifa, tapi kalau kita bahan-bahan ajarnya. Bu Unifa, tapi kalau kita berbicara soal fasilitas, soal infrastruktur yang kayaknya semua juga kejar tayang nih, semuanya kebut untuk bisa dilakukan, bisa digunakan, bisa dipakai untuk masyarakat Indonesia saat ini juga, termasuk juga anak-anak untuk belajar di rumah. Timeline yang tepat seperti apa, Bu? Karena mengingat kita masih belum tahu, ada ketidakpastian timeline khususnya untuk vaksin, untuk untuk penyembuhan dari COVID-19 inilah katakan. Nah, timeline yang tepat harus seperti apa? Mengejar ketertinggalan antara infrastruktur dan juga waktu sekolah. Ini seperti apa, Bu? Sekarang kita sudah di Juni ya, kita sudah di Agustus ya. Agustus sampai Desember ini kita fokuskan kepada menyampaikan pembelajaran dengan kurikulum darurat. Jadi jangan ditawar kurikulum macam-macam. Artinya satu semester ini kurikulum darurat ya? Pemerintah sudah menyampaikan dalam Permendikbud nomor 7. Nah, tinggal dielaborasi. Nah, kalau kurikulum darurat itu disampaikan, kemudian dibuat pelatihan yang masif. Ditugasi itu yang namanya dinas daerah sampai kemudian di bawah gitu ya. Kami juga dengan senang hati akan bersama-sama gitu kan, karena ini adalah tanggung jawab bersama. Jadi untuk substansi bisa disiapkan. Zaman dahulu UT itu belum ada yang disebut dengan pembelajaran yang canggih seperti sekarang. Tapi mereka membuat modul-modul yang bisa dilakukan secara ditancepin di laptop itu dulu kadang-kadang saya ngomongnya juga. Nah, kemudian itu dikirim melalui pos dan lain sebagainya. Itu untuk mengamankan daerah-daerah yang tidak dapat jangkauan internet ataupun yang up and down sinyalnya gitu. Sementara pemerintah secara keseluruhan gotong royong lah, berbagai kementerian menyiapkan basic infrastructure. Ya, basic infrastructure itu saya kira kita sudah punya palaparing, kita punya. Tapi teknologinya yang sampai kepada anak-anak juga harus disiapkan kepada orang tua. Kemudian secara bersamaan orang tua dilibatkan. Masyarakat saya ngelihat ya, saya diskusi sama Pak Wagub Jawa Timur itu, di beberapa daerah di sana membuat anjungan belajar dengan wifi gitu, dengan pengawasan yang ketat, melibatkan anak-anak muda di sekitarnya dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang sulit dilakukan oleh kementerian itu bisa diatasi. Jadi mari kita jangan hanya selesaikan di tingkat kementerian, bantu kementerian itu untuk kita bersama-sama. Nah, kementerian yang penting itu membuat polisinya jangan bikin bingung, seperti kurikulum 3, seperti BOS bagikan. Nah itu yang sederhana lah, bikin polisinya yang nyata gitu. Yang kuning jangan dulu lah gitu. Kalau kuning dulu berarti disiapkan apa yang mesti disiapkan pembelajaran. Nanti selesai Desember, mulai transisi ya? Di Januari tahun depan sudah tersedia pembelajaran dalam konteks PJJ-nya, guru disiapkan maupun yang secara luringnya. Tapi pasti ini bisa diurai, tapi dengan mengempower semua pihak.
Oke, ya walaupun kita tahu pemerintah juga masih punya pekerjaan rumah yang begitu besar, begitu berat terkait dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan juga transisi penyesuaian ke pembelajaran tatap muka ini untuk sejumlah sekolah. Nyatanya memang harus ada campur tangan orang lain, harus ada campur tangan seluruh lapisan masyarakat agar semua bisa bekerja sama, bisa membangun anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik ya Bu. Ibu Unifa, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Ketua Umum PB PGRI. Terima kasih banyak sekali lagi sudah bergabung di CNN Indonesia Connected.